A few moments later. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Trika Trempas, NIM 23142019. Saya dari kelas A5 semester 1, Fakultas Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk biologi ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ji Juliati Lambayang, SPD MPD. Latar belakang tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium, antara lain M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. leprae, dan sebagainya, yang juga dikenal sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Sekelompok bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas dikenal sebagai MOTT atau Mycobacterium otertan tuberculosis, yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC. Hingga saat ini, tuberkulosis tercatat sebagai salah satu masalah kesehatan dunia yang masuk dalam Millennium Development Goals atau MDGs. Kementerian Kesehatan Kemenkes RI masih terus menggaungkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMS. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan, terutama stunting, TBC, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Masalah kesehatan tersebut diupayakan selesai pada 2019, sebagaimana hasil rapat kerja kesehatan 2018 yang digelar pada 5-8 Maret 2018 di Tangerang, Banten. Karenanya diharapkan pemahaman dan pengaplikasian GERMS dilakukan secara merata dari seluruh masyarakat Indonesia. Rumusan masalah, apa itu tuberkulosis? Apa saja penyebab tuberkulosis? Bagaimana gejala tuberkulosis? Dan bagaimana cara pencegahan dan pengobatan tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru menurut Organisasi Kesehatan Dunia. TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara. Merujuk data 2012, jumlah pengidap TBC yang mencapai 305.000 jiwa. Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit infeksi kronis yang sudah sangat lama dikenal pada manusia. Misalnya dia dihubungkan dengan tempat tinggal di daerah urban, lingkungan yang padat, dibuktikan dengan adanya penemuan kerusakan tulang, vertebra otak yang khas TBC dari kerangka yang digali di Heidelberg dari kuburan zaman Neolitikum. Begitu juga penemuan yang berasal dari mumi dan ukiran dinding piramid di Mesir kuno pada tahun 2400 sebelum Masehi. Hippocrates telah memperkenalkan sebuah terminologi yang diangkat dari bahasa Yunani yang menggambarkan tampil penyakit TBC paru ini. Penyebab Mycobacterium tuberculosis dapat menular lewat semburan air liur ketika pengidap TBC batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Meskipun cara penularannya mirip dengan pilek atau flu, TBC tidak menular semudah itu. Kamu perlu berkontak dekat dengan pengidap TBC dalam waktu lama untuk bisa tertular penyakit ini. Selain itu, tidak semua pengidap TBC bisa menularkan penyakitnya. Anak-anak yang mengidap TBC, mereka tidak bisa menularkannya ke anak lain maupun ke orang dewasa. TBC diobati berdasarkan jenisnya, laten atau aktif. Jika kamu mengidap TB laten namun berisiko berkembang menjadi aktif, dokter akan meresepkan obat-obatan TBC. Sedangkan untuk TB aktif, pengidapnya perlu meminum antibiotik setidaknya selama 6 hingga 9 bulan. Lama pengobatan tergantung pada usia dan kemungkinan resistensi.
Pengobatan TBC aktif umumnya membutuhkan beberapa kombinasi obat-obatan. Obat yang paling umum digunakan meliputi isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide. Pada kasus TB yang resisten terhadap obat, kombinasi antibiotik, fluoroquinolones, dan obat suntik biasanya digunakan selama 20 hingga 30 bulan. Beberapa obat lain pendukung yang juga ditambahkan untuk melawan resistensi obat. Tindakan pencegahan dapat dikerjakan oleh penderita, masyarakat, dan petugas kesehatan. Pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan. Pertama, oleh penderita dapat dilakukan dengan menutup mulut sewaktu batuk dan membuang dahak tidak sembarangan tempat. Kedua, oleh masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan imunisasi terhadap bayi dan harus diberikan vaksinisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin. Ketiga, oleh petugas kesehatan dengan memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC yang antara lain meliputi gejala, bahaya, dan akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan materi yang disusun, maka disimpulkan bahwa TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru dan dapat didiagnosa dengan tes Mantoux, tes darah, tes pencitraan, tes dahak, dan melakukan pengobatan tuberkulosis. Dan tuberkulosis dapat dicegah melalui pemberian vaksin BCG. Di Indonesia, vaksin wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika teman-teman ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, lebih tepatnya di Fakultas Keperawatan. Sekian dan terima kasih.